sebelum kita melihat menyaksikan videonya tentang kisah Nabi Muhammad, duduk yang rapi, duduk anak solehnya. Perhatikan sesama, tidak ada yang berbicara. Dengarkan baik-baik. Siap? Siap? Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah Islam. Pastinya seru dan penuh inspirasi. Mari kita mulai pelajaran kita mengenal Nabi Muhammad SAW dan kehidupan bangsa Arab pada masa lalu. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab hidup di wilayah Jazirah Arab yang sebagian besar berupa gurun pasir. Cuacanya sangat panas dan kering, sehingga hanya beberapa tanaman seperti kurma yang bisa tumbuh subur di sana. Mereka juga memiliki kebiasaan buruk seperti menyembah berhala, suka berperang, dan menganggap anak perempuan sebagai hal yang memalukan. Pada tahun 571 Masehi, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Tahun ini dikenal sebagai Tahun Gajah karena adanya serangan para bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ke Ka'bah. Allah menemui Ka'bah dengan mengirim burung-burung yang membawa batu panas untuk mengusir mereka. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai anak yang jujur dan amanah. Ketika beliau berusia 6 tahun, ibunya Siti Aminah wafat dan beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu oleh pamannya Abu Thalib. Beliau bekerja keras dan membantu menggembala domba hingga pada usia 12 tahun beliau ikut berdagang ke negeri Syam. Di sana, seorang pendeta bernama Buhairah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW dan mengingatkan pamannya untuk menjaga Nabi dari bahaya. Dari kisah ini kita belajar banyak hal. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik bagi kita semua. Amanah dan berakhlak mulia. Sikap-sikap baik ini membuat beliau dicintai oleh masyarakat Mekah, sehingga beliau diberi yang artinya dapat dipercaya. Ayo kita juga bisa meneladani mulia Nabi Muhammad SAW. Demikian pelajaran kita hari ini tentang sejarah Islam. Mari kita terus belajar untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Nah, tadi sudah nonton kan? Mengisahkan tentang kisah Nabi Muhammad. Di mana lahirnya Nabi Muhammad? Di kota mana? Di kota Mekah. Disebut tahun apa? Nabi Muhammad lahir? Tahun gajah. Karena kota Mekah diperang oleh siapa? Ayo, siapa tadi? Siapa namanya? Raja? Siapa nak? Raja
بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ada 5 ayat wahyu pertama Nabi Muhammad diterima di gua apa namanya? Di gua apa? Apa gila? Di gua apa? Di gua Hira. Itu wahyu pertama Nabi Muhammad yang diterima di gua Hira, yaitu surat Al-A'raf. Nah, pada usia berapa itu diterimanya? Saat mendekati usia umur 40 tahun. Nabi Muhammad sering berkhulwat menyendiri di gua Hira untuk merenungkan kehidupan dan kebesaran Allah. Pada tahun 610 Masehi, beliau menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril, melalui perintah malaikat Jibril. Nah, sekarang kita saksikan video ini. Sebelum melaksanakan, nanti gua ada kasih kuisis. Sebelum melaksanakan kuisis, perhatikan dulu kisah Nabi Muhammad ini dulu. Bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyunya? Wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq tadi. Ditonton dulu, baru nanti ibu kasih kuisnya. Ya, perhatikan dulu. Perhatikan kisahnya sebelum mengerjakan soal. Usia beliau mendekati 40 tahun. Beliau telah banyak merenungi keadaan dan menyadari banyak keadaan kiranya kebenaran. Beliau pun merasa uzur atau mengasingkan diri dari kaum. Beliau bisa bertahan di gua Hira yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan 2 tiga. Gua Hira merupakan gua kecil yang berukuran lebar 1,75 hasta dan panjang 4 hasta dengan ukuran zirah hadid atau ukuran hasta dari besi. Ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak dan bersinar. Di antaranya ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh, aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalkan sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim nomor 2277. Kemudian di antara tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau semakin jelas yang disebut dengan ru'ya asyalihah atau ru'ya asyalihah. Dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 tanda kenabian. Hadis riwayat Muslim nomor 2263. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ru'ya asyalihah berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan adanya ru'ya asyalihah terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, setelah beliau genap 40 tahun. Sedangkan wahyu dalam kondisi terjadi pada bulan Ramadan atau baik. Ketika usia beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Sampai 5. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Allah telah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Saat itulah dimulai tugas besar Nabi Muhammad yang mulia untuk membimbing umat manusia dalam agama Islam dimulai. Surat tadi ada kisah video Nabi Muhammad bagaimana kisahnya menerima wahyu di Gua Hira. Setelah kalian lengkap tadi, baru ibu kasih kuisnya. Jawab soalnya. Jadi sebelum kalian menjawab soalnya, ibu membagikan dulu kalian dalam kelompok. Nah, jadi kelompoknya
berjumlah 5 orang. Ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Kalau ibu bilang mengerjakan soal, berarti bukunya ditutup semua. Ditutup semua. Berarti yang ada aplikasi kita yaitu HP. Ada bawa HP kan? Nah, berarti jawabnya nanti melalui HP-nya soalnya. Akan dihubungkan kalian, nanti dimasukkan. Pas masuk soalnya, tulisnya ada kodenya. Nanti kalian masukkan kodenya. Setelah ada kodenya, baru nanti di situ ada buat kelompoknya. Berarti tadi ada kelompok 1, kelompok 2, ada kelompok 3. Kalau kelompok 1 ditulis 1. Kalau kelompok 2 ditulis 2. Kalau kelompok 3 ditulis 3.